Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam serial kajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahullahu jami'an. Seperti yang telah kita umumkan, insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai kembali kajian kitab baru, meskipun sebetulnya sudah 2 kali kita mengkaji kitab ini. Mungkin yang pertama kali itu lebih dari 10 tahun yang lalu, ya, di kajian hari Selasa juga. Ya. Namun ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita mengkaji kitab ini lagi? Karena yang pertama kita melihat fenomena yang ada, terutama di sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah yang mengalami krisis akidah dan manhaj. Kita lihat sebagian mereka sudah menyimpang dari akidah as-salaf ashabil hadis. Mungkin juga mereka pernah mempelajari dan juga pernah mengajarkan. Namun, sebagaimana kata para ulama, akidah salaf ini tidak cukup sekali 2 kali kita ajarkan. Karena namanya akidah harus betul-betul ditanamkan. Betul-betul harus terus-menerus diulang dan dikaji. Dan ini mengingatkan kita kepada wasiat terakhir Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Alhabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, bahwasanya salah satu kiat menggapai keistiqomahan di atas al-aqidah sahihah yaitu terus-menerus al-istimrar wa daimumah, kata beliau, untuk dirasa wa mudarasah, belajar dan mengajarkan kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, ini poin yang pertama, kita ingin untuk menggapai keistiqomahan tersebut dengan terus-menerus mempelajari dan mengajarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah
sebagian orang-orang yang mengaku ahlussunnah atau bahkan dai salafi namun menyimpang dari akidah as-salaf ashabi al-hadis. Naudzubillahi min dzalik. Nas'allahu ta'ala as-sabat ala hadil aqidah sahihatal mamat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian kita memilih kitab Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena yang pertama dari sisi penulisnya, yaitu salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi beliau termasuk minal mutaqaddimin, termasuk ulama-ulama yang terdahulu, yang hidup antara abad keempat dan kelima Hijriah, sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang menuduh dakwah salafiyah itu hanya mengekor, taklid buta kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita katakan la, kala, sekali-kali tidak. Kita mengikuti jejak para salafus saleh bahkan sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Akidah yang kita pegang erat ini bukan karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau Syekhul Islam hanya menyampaikan, melanjutkan tongkat estafet ulama as-salaf terdahulu. Di antaranya Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita memilih kitab ini juga karena penulisnya bermazhab Asy-Syafi'i dalam masalah fikih. Kebanyakan orang-orang di negeri kita, kaum muslimin, mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kita tunjukkan, ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Di antaranya yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita memilih kitab ini karena kitab ini sangat amat luas pembahasannya, banyak macam-macam pembahasannya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bedanya dengan yang pernah kita kaji pada 2 kesempatan. Sekali lagi, ini untuk ketiga kalinya kita mengkaji kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau 2 kajian kita terdahulu itu memakai tahqiq Syekh Badr bin Abdullah Al-Badr. Ini bukunya yang 2 kali sudah kita khatamkan. Tahqiqnya, tulisannya sama. Sekali lagi, karya Syekhul Islam Al-Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma tahqiqnya oleh Syekh Badr bin Abdullah Al-Badr. Untuk yang sekarang insyaallah ta'ala kita memakai tahqiq Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai'. Ini adalah tesis beliau meraih gelar magister di Universitas Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Dan insya Allah ini lebih, sepengetahuan kita, lebih lengkap, lebih bagus tahqiqnya. Kalau intinya sama. Intinya sama, yaitu akidah salaf ashabil hadis. Cuma di sini ada penyempurna-penyempurna, kelebihan-kelebihan dari tahqiq Syekh Badr bin Abdullah Al-Badr. Apalagi memang ini hasil tesis yang mungkin secara umum lebih bagus. Karena memang ada dosen pembimbingnya juga. Ini secara global tidak kebiauya, meskipun ada yang selain tahqiq, bukan tesis atau disertasi yang lebih bagus. Cuma ini yang kita ketahui sekarang,
Ini hasil disertasi Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai. Ini lebih sempurna daripada tahqiqnya Syekh Badr bin Abdillah Al-Badr. Karena pada kesempatan yang lalu ada beberapa tulisan yang hilang ya, di cetakan yang tadi itu, yang di sini disempurnakan. Karena kitab yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Nasir di sini Al-Judai, ini beliau merujuk kepada 7 manuskrip. Ya, 7 manuskrip. Beda dengan yang tadi. Makanya ini lebih sempurna, lebih bagus insyaallah ta'ala. Ya, meskipun semuanya ada kelebihan, ada kekurangan, cuma ini yang ana rasa lebih sempurna dibandingkan yang tadi. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa latar belakang kita membacakan kitab ini dan memilih kitab ini untuk kajian hari Selasa pada maghrib insyaallah ta'ala, meskipun masih online, namun insyaallah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan dari talabul ilmi ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya kata peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, kita mau bacakan terlebih dahulu biografi penulis Syekh Al-Imam Syekhul Islam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Mungkin yang membawa kitab ya, dengan tahqiq ini, sebetulnya dengan tahqiq apapun insyaallah bisa. Yang penting kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Namun mungkin perbedaannya di halaman-halaman, mungkin ada juga kalimat-kalimat yang ya, ada beberapa yang kurang di cetakan yang selain ini. Ya, sekali lagi, kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Kalau di cetakan ini disebutkan biografi beliau ya, di halaman 25 cetakan, sekali lagi, Darul Asimah, ini cetakan yang kedua, tahun 98. Ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ya, kitab ini dicetak dan insya Allah banyak manfaatnya. Langsung saja kita baca nasab keturunan Syekhul Islam Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Huwa Abu Utsman Ismail ibnu Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Amr ibni Abid. Nama lengkap beliau Abu Utsman. Ini kunyanya beliau. Kunyanya beliau Abu Utsman. Meskipun dikatakan beliau tidak punya anak yang bernama Utsman. Ya, namun tidak ada masalah. Sebagaimana Aisyah, beliau punya kunya Ummu Abdillah. Meskipun beliau tidak punya anak. Tidak ada masalah. Ini kunya penulis Abu Utsman. Namanya Ismail ibnu Abdurrahman ibnu Ahmad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Amr ibnu Abid. Nama beliau sama dengan nama ya, kakek dari bapak beliau. Ya, Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail. Ya. Abu Utsman Ismail ibnu Abdurrahman ibni Ahmad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Amir ibni Abid. Kemudian dinisbatkan beliau kepada As-Sabuni. Kenapa kok dinisbatkan kepada As-Sabuni? Disebutkan di sini oleh Imam As-Sam'ani bahwasanya beliau disebutkan kepada As-Sabun itu dari kata-kata sabun. Ya. Karena kakek-kakek beliau itu dahulunya pembuat sabun. Kata penulis di sini atau pentahqiq, wa amma lafdzus sabuni faqad dzakara Sam'ani fi kitab Al-Ansab annahu nisbatun ila amali sabun. Dinisbatkan kepada
pekerjaan membuat sabun. Membuat sabun. Ya, itu istilahnya profesi keluarga besar beliau, pembuat sabun. Dan ini banyak sekali para ulama yang dinisbatkan kepada profesi. Ya, seperti misalnya ada perawi hadis. Dinisbatkan kepada al-hazza. Ya, al-hazza itu istilahnya profesi membuat sepatu. Ya. Ada pula yang kita kenal Imam Al-Lalikai. Ya, kata para ulama, Al-Lalikai itu bukan nisbat kepada tempat, namun kepada profesi, pekerjaan. Yaitu, kalau tidak salah, perhiasan yang dipakai di kaki. Ya. Itu nisbat Imam Al-Lalikai. Dan masih banyak yang lainnya. As-Sabuni nisbat kepada profesi membuat sabun. Adapun An-Naisaburi, ya, As-Sabuni An-Naisaburi dinisbatkan kepada Naisabur. Naisabur ini kota besar yang ada di Khurasan. Khurasan itu sekarang terbagi antara Afghanistan dan Iran. Ya, terbagi menjadi dua wilayah, sebagiannya di Afghanistan, sebagiannya di Iran. Naisabur ini kota yang ada di Khurasan. Al-Hafidh, beliau digelari dengan Al-Hafidh. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Ini salah satu gelar ahli hadis. Gelar pakar hadis. Ya, kalau kita lihat dalam beberapa referensi tentang masalah ini, gelar ahli hadis yang pertama itu Al-Muhaddits. Ya, gelar pertama Al-Muhaddits. Kemudian yang lebih tinggi lagi Al-Hafidh. Itu syaratnya, kata sebagian para ulama, harus menguasai 100.000 hadis. Itu baru digelari dengan Al-Hafidh. Kalau sudah menguasai 100.000 hadis. Bukan 100 hadis, 100.000 hadis. Ya, ini luar biasa para ulama terdahulu. Al-Hafidh. Ya, yang menguasai 100.000 hadis. Baik redaksi hadisnya ataupun jalan periwayatannya. Para perawi-perawinya. Ya, sudahlah kalau kita jauh, sudah tidak ada apa-apanya sudah. Ya. Rahimahumullah ta'ala. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang lebih atas lagi daripada Al-Hafidh, yaitu Al-Hujjah. Itu kata para ulama kalau sudah meliputi, menguasai 300.000 hadis. Baru digelari dengan Al-Hujjah. Kemudian yang di atasnya lagi Al-Hakim. Ya, Al-Hakim. Kemudian di atasnya lagi Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin fil hadis. Seperti dulu ada ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Demikian pula Syu'bah bin Hajjaj digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Itu gelar-gelar kehormatan para ulama al-hadis. Yang di bawah sekali al-muhaddits. Yang kedua al-hafidh. Yang ketiga al-hujjah. Yang keempat al-hakim. Yang kelima Amirul Mukminin fil hadis. Penulis kitab ini Abu Ismail Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Beliau digelari dengan al-hafidh. Kemudian al-mufassir, ahli tafsir, al-muhaddits, al-faqih, al-wa'id, ya, yang suka memberikan wejangan. Al-mulaqab bi Syekhul Islam, dan beliau juga digelari dengan Syekhul Islam. Artinya keilmuan beliau tidak diragukan lagi dan telah mendapatkan banyak pujian dari para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, entah yang masa dengan beliau atau yang sesudah beliau rahimahumullahu ta'ala. Ini
sekali lagi saya ulangi lagi nasab beliau Abu Utsman Ismail ibnu Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail bin Ibrahim ibni Amir bin Abid As-Sabuni An-Naisaburi Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddithu Al-Faqihu Al-Wa'idhu Al-Mulaqabu bi Syekh Islam rahimahullahu ta'ala. Kemudian halaman ke-26, ini kita lompat-lompati biografi beliau karena panjang juga. Tentang kelahiran beliau, tanggal dan tempatnya, ulida fi Busnaj. Ya, ulida fi Busnaj, ini tempat kelahiran beliau, namanya Busnaj min Nawahi Hara. Beliau dilahirkan di daerah namanya Al-Hara atau Ahara. Itu sebelah barat Afghanistan. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, asal muasal keluarga beliau dari Khurasan tadi. Ya, Khurasan sekali lagi sekarang terbagi menjadi sebagiannya di Afghanistan, sebagiannya di Iran. Beliau dilahirkan di daerah Afghanistan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Finisfi min Jumadil Akhirah. Di pertengahan bulan Jumadil Akhirah. Sana salasin wa sab'in wa salasimi amnal hijrah. Tahun 373 Hijriah. Ya, tahun 373 Hijriah. Ya, beliau lahir di seperempat akhir abad keempat. Ya, seperempat abad atau seperempat terakhir abad keempat. Qala Abdul Ghafir Al-Farisi, kana abuhu Abdurrahman Abu Nasr min kibaril wa'idhin binaisabur. Ayahanda beliau, yaitu tadi Abdurrahman, merupakan ahli al-wa'd yang memberikan ceramah untuk istilahnya memberikan wejangan. Al-wa'id. Fafutika bihi li ajri ta'asub wal mazhab faqut wa kutil. Ayah beliau dibunuh oleh sebagian orang yang fanatik mazhab. Ya, dan sampai sekarang pun Afghanistan masih dalam keadaan ya, kegoncangan al-fitan. Ya, na'udzubillah min dalik. Dan ini juga mengingatkan kita kepada salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dulunya ikut memerangi Uni Soviet di awal-awal jihad di sana, namun pada akhirnya beliau dibunuh oleh sebagian orang yang merupakan kelompok Al-Harakiyin. Ya. Sekali lagi, sampai detik ini pun Afghanistan masih bergejolak. Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Wa Ismail ba'da hauli sab'i sinin wa uq'ida bi majlis wa'ad maqama abi. Ketika ayah beliau terbunuh, maka Imam As-Sabuni menjadi pengganti beliau sebagai pemberi wejangan. Ya. Pemberi nasihat-nasihat kepada manusia, kaum muslimin khususnya. Padahal waktu itu beliau masih kecil. Ya, mungkin belum sampai 10 tahun, namun sudah dikenal sebagai ahlul wa'ad atau al-wa'id. Wa hadara a'immatul waqt majalisahu. Bahkan ulama-ulama besar hadir di majelisnya Imam As-Sabuni ketika memberikan wejangan. Wa akhadha al-Imam Abu Tayyib Sahal bin Muhammad As-Sa'luki fi tarbiyati wa tahyiyati asbabihi. Sepeninggal ayah beliau, ada seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu tadi Abu Tayyib Sahal bin Muhammad As-Sa'luki, yang menjadi pengasuh, pendidik atau tarbiyah beliau, yang membimbing beliau dan seterusnya. Kemudian pada halaman 28 dikatakan di sini, wa kana As-Sabuni rahimallah yahtarimu al-hadis. Jadi akhir
paragraf halaman 28 dikatakan Imam As-Sabuni adalah orang yang sangat menghormati al-hadis wa yahtam bil asanid dan sangat mementingkan masalah sanad. Faqad haka al-faqih Abu Sa'id As-Sukkari an ba'di man yusak bi qawlihi minas salihin anna Sabuni qal. Ada hikayah atau cerita dari orang yang terpercaya bahwasanya Imam As-Sabuni pernah berkata, "Ma rawaitu khabaran wala asaran fil majlis illa wa indi isnaduhu." Tidaklah aku meriwayatkan suatu hadis atau asar di suatu majelis kecuali aku punya sanadnya. Wa ma dakhaltu baital kutub qad illa ala tahara. Dan tidaklah aku masuk ke semisal perpustakaan kecuali aku sudah bersuci bertoharo terlebih dahulu. Wa ma rawaitu al haditha wala aqatul majlisa wala qa'atul tadris illa ala tahara. Tidak akanlah aku meriwayatkan hadis, tidaklah aku membuat kajian atau aku mengajar kecuali aku bersuci terlebih dahulu. Ini penghormatan beliau terhadap hadis Rasulullah SAW. Kemudian di halaman 31 tentang syuyukhuhu, guru-guru beliau. Kata pentahqiq di sini Syekh Dr. Nasir Al-Judi' li Sabuni rahimallahu taala masyayikhu katsirun. Beliau punya banyak guru. Akhadha anhum al-ahadits wal athar wal ahkam wa sa'ira fununil ilmi. Beliau menimba ilmu dari mereka, ilmu hadis atau hadis Rasulullah SAW dan hukum-hukum syariat dan selainnya dari bidang-bidang ilmu. La'alla abrazahum Ustadzu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh An-Naisaburi. Yang paling menonjol dari guru beliau adalah ulama alil hadis yang juga digelari dengan Al-Hakim, yaitu Abu Abdullah Al-Hafidh An-Naisaburi, imamu ahlil hadis fi asrihi wa sahibu kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, yang dikenal dengan Imam Al-Hakim, pemilik kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Ini yang paling masyhur dan beliau juga berasal dari Naisabur, tempat tinggal Imam As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Demikian pula tadi dari salah satu guru beliau yang sudah kita sampaikan, Abu Thayyib Sahal bin Muhammad As-Sa'luki Asy-Syafi'i, dan masih banyak yang lainnya. Adapun murid-murid beliau banyak juga, di antara yang paling terkenal Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i. Beliau sudah kita sampaikan tadi mazhab fikihnya Asy-Syafi'i. Di antaranya karena gurunya beliau juga Asy-Syafi'i tadi, dan murid-murid beliau banyak bermazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Demikian juga ada di sini namanya Abul Qasim Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abil Ala As-Sulami Al-Masisi Al-Faqih Asy-Syafi'i. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita lihat di halaman 8 tentang pujian ulama terhadap beliau. Qala fihi Abu Bakar Al-Baihaqi wa huwa min aqranihi. Imam Baihaqi yang sudah kita sampaikan tadi, meskipun sebetulnya beliau itu seumur istilahnya dengan Imam As-Sabuni, namun Imam Baihaqi juga banyak menimba ilmu dari Imam As-Sabuni. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, innahu imamul muslimina haqqan. Beliau betul-betul imamnya kaum muslimin. Wa syekhul Islam sidaqan. Betul-betul beliau adalah syekhul Islam. Wa ahlu asrihi kulluhum muz'inun li'uluwi sya'ni fid din. Para penduduk atau kaum muslimin yang sezaman dengan beliau
itu sangat patuh tunduk terhadap kedudukan ilmu beliau dalam agama ini. Wasiyada wa husnil i'tiqad. Dan sangat betul-betul mengakui akan kepemimpinan beliau dan kebaikan akidah wa kasatil ilmi, keluasan ilmu beliau, wa luzumi tariqatis salaf, dan mereka betul-betul mengakui Imam As-Sabuni di atas manhaj salaf. Dan ini pengakuan dari murid sekaligus yang sejaman dengan beliau, Imam Baihaqi, tentang bagaimana keluasan ilmu beliau dan bagaimana kesahihan akidah beliau. Ya. Wa qala al-Qadhi Abu Abdullah al-Maliki, Abu Utsman As-Sabuni mimman syahidat lahu a'yanur rijal bil kamal fil hifzi wa tafsiri wa ghairihima. Ya, kalau tadi Imam Baihaqi Asy-Syafi'i ini ada ulama dari mazhab Maliki juga memuji beliau dengan mengatakan Abu Utsman As-Sabuni termasuk ulama yang telah disaksikan oleh banyak manusia tentang kesempurnaan hafalan beliau, ilmu tafsir beliau dan selainnya. Wa qala Abul Fadl Muhammad bin Said An-Nadim, kana masyayikhuna alladina yantazimu biqalim aqdul ijma' yusallimuna li Abi Utsman maqalid al-imama fi ilmai at-tafsir wal hadith. Kata Muhammad bin Said An-Nadim, dahulu para guru-guru kami yang telah istilahnya disepakati ijma' mereka para ulama-ulama dari guru-guru kami menyerahkan kepemimpinan ilmu tafsir dan hadis kepada Abu Utsman As-Sabuni rahimallahu taala. Ini luar biasa pujian para ulama, rekomendasi para ulama terhadap keilmuan Abu Utsman As-Sabuni rahimallahu taala. Demikian pula Imam Al-Hafidh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan kana Syekh Khurasan fi zamanihi. Abu Utsman As-Sabuni adalah syekhnya penduduk Khurasan di zamannya. Dan beliau juga mengatakan kana mi a'immatil athar, termasuk ulama-ulama ahli sunnah, ahli al-athar, ahli al-hadith. Demikian pula Tajuddin As-Subki mengatakan kana mujma'an ala dinihi wa siyadatihi wa ilmihi la yakhtalif alaihi ahadun minal firaq. Semua sepakat tentang baiknya agama beliau, kepemimpinan beliau, keilmuan beliau. Tidak ada satupun yang berselisih tentang masalah ini dari kelompok-kelompok kaum muslimin. Ini sekali lagi menunjukkan beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selayaknya betul-betul kita menimba ilmu darinya. Yang terakhir disebutkan dari biografi beliau tentang wafatnya beliau. Tuwfiya Abu Utsman As-Sabuni bi Naisabur. Beliau wafat di negeri beliau, kota beliau Naisabur, asra yaumil khamis. Asar hari Kamis, tanggal as-salis min syahril Muharram. Tanggal 3 Muharram, sana tis'in wa arba'in wa arba'imi'ah. Tahun 449. Abad kelima Hijriyah, minal hijrah ba'da maradin asabahu. Setelah sakit yang menimpa beliau. Dan disebutkan di sini ada kisahnya. Yaitu ada kabar berita yang masuk kepada beliau tentang wabah penyakit. Mungkin seperti kita. Ada wabah penyakit di Bukhara. Di negeri imamnya Bukhari. Di negerinya Imam Al-Bukhari. Bukhara. Negara pecahan Uni Soviet. Beliau mendengar di sana ada wabah penyakit. Beliau pun sebagai al-wa'id yang senantiasa memberikan wejangan, mentazkiyatun nafs. Beliau sangat terpukul dan betul-betul sangat terpengaruh dengan keadaan tersebut. Sampai beliau ketika memberikan wejangan tersebut, beliau pun sakit. Dan beliau pun sampai berhari-hari sakit setelah itu dan meninggal dunia rahimallahu
taala. Ini ringkasan dari biografi Imam As-Sabuni rahimallahu taala. Ikhwani fillah wa akhwati, langsung saja kita mulai membaca sedikit dari muqaddimah kitab ini, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Namun sebelumnya, kitab ini kata pentahqiq Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai. Kitab ini memiliki banyak judul. Sebabnya karena memang tidak ditemukan dari penulis sendiri, tidak dijelaskan langsung oleh penulis apa judul aslinya buku ini. Cuma ada isyarat-isyarat saja. Makanya ada beberapa penamaan. Yang di sini cetakan ini judulnya Aqidah Salaf wa Ashabul Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis. Kalau yang cetakan dulu tanpa waw, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Namun ini nggak ada masalah, cuma sekedar mungkin ada pertanyaan. Kok di kitab dulu Aqidah Salaf Ashabil Hadis, namun dicetakan ini ada tambahan waw, Aqidatus Salafi Ashabil Hadis. Namun maknanya sama. Inilah akidah salafus saleh, akidah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka adalah ashabi al-hadis ahlussunnah wal jamaah. Jadi judul yang pertama Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis, ada wawunya. Judul yang kedua Aqidatus Salaf Ashabil Hadis tanpa waw seperti dalam cetakan yang lalu. Kemudian juga di sini ada kata-kata au ar-risalatu fi i'tiqadi ahli sunnah wa ashabil hadis wal a'immah. Judul yang lainnya adalah ar-risalah fi i'tiqad ahli sunnah. Risalah tentang akidah ahli sunnah wa ashabil hadis wal a'immah. Ada pula nama lain ar-risalah fi sunnah. Jadi sekali lagi, jangan kaget kalau ada beberapa penamaan dari kitab ini. Dan itu semuanya ada sandarannya, ada rujukannya. Seperti yang dijelaskan oleh pentahqiq kitab ini. Dan ini salah satu faedahnya kita membawakan tahqiq ini. Biar kita tahu seluk-beluk kitab ini lebih detail. Di antaranya masalah judul. Dan itu salah satu tugas tahqiq. Sudah pernah kita sampaikan, tahqiq itu artinya secara umum yaitu mengeluarkan nas yang ada di manuskrip. Pentahqiq itu mencari manuskrip, kemudian disalin lagi tulisannya itu. Kemudian dibanding-bandingkan kalau ada manuskrip yang lainnya. Karena mungkin ada tulisan yang terpotong, dilihat di manuskrip yang lain. Kemudian di situ akan dijelaskan maknanya, kemudian ditakhrij hadisnya. Itu salah satu bentuk tahqiq. Di antaranya disampaikan oleh Dr. Nasir Al-Judai di sini. Kemudian juga tadi membahas masalah judulnya itu dari mana. Kemudian yang lebih penting lagi, meneliti keabsahan kitab itu ketika dinisbatkan kepada sang penulis. Karena banyak juga ahli bidah yang mereka terkadang nggak mengakui kitab imam mereka. Kenapa demikian? Karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, nggak sesuai dengan akidah mereka. Mereka ingkari, mereka tolak. Padahal itu betul kitab imamnya mereka. Makanya itu tugas pentahqiq. Betul-betul meneliti. Betul enggak ini kitab tulisannya Imam As-Sabuni misalnya. Itu ada sekali lagi bukti-bukti yang otentik. Seperti dalam tahqiq di sini. Itu sekilas tentang Aqidatus Salaf wa Ashabi al-Hadis awir risalah fi i'tiqad ahli sunnah wa ashabil hadis wal a'immah, karangan al-Imam Abi Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Sekali lagi dengan tahqiq
Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judi'. Kalau ini sekedar faedah, ini tesis beliau, tugas akhir beliau di S2 meraih gelar magister. Beliau juga punya disertasi meraih gelar doktor, yaitu kitab beliau ini yang juga sangat luar biasa manfaatnya, judulnya At-Tabarruk Anwa'u wa Ahkamu. At-Tabarruk Anwa'u wa Ahkamu. Ini sangat baik tentang masalah ngalap berkah. Sangat lengkap, sangat luar biasa kitab ini. Tentang masalah tadi ngalap berkah. Kalau mau tahu hukum-hukumnya macam-macam dan sebagainya, ini kitab yang luar biasa komplitnya tentang masalah At-Tabarruk Anwa'u wa Ahkamu. Ini hasil disertasi beliau meraih gelar doktor di sama Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Ini bisa dilihat dari tulisan di sini. Aslu hadzal kitab risalah taqaddama bil muallif ila kulliyati usuluddin bi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah li naili darajati doktora fi qismil aqidah wal madzhab mu'asirah dan seterusnya. Di sini juga bisa dilihat Ini kalau mau tahu di sini ada tulisan di halaman 4 kalau cetaknya halaman 4 ada tulisan aslu hadzal kitab risalah ilmiah nala bihal muallif darajata magister. Kalau yang ini disertasi atau ini adalah tesis S2, yang itu tadi disertasi S3, dan juga banyak kitab-kitab beliau yang bermanfaat khususnya tentang masalah al-aqidah. Sedikit kita baca muqaddimah beliau atau sanad daripada buku ini. Kalau aslinya, intinya buku ini ada di halaman 155. Di halaman 150. Jadi separuh buku ini ini hasil tahqiq dari pentahqiq Syekh Dr. Nasir. Seperti tadi ada muqaddimah, kemudian di situ ada biografi penulis, kemudian tentang kitab ini, dan juga beliau menyampaikan apa saja pembahasan yang ada di kitab ini. Itu di halaman 100 sampai 150-an. Baru 155 ini inti kajian kita. Halaman yang punya cetakan buku ini atau di PDF, mulai kita mengkajinya halaman 155. Di situ beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasanya para ulama memulai kitab mereka dengan basmalah untuk mengikuti Al-Quran, karena di awal-awal surat pasti ada basmalah kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Demikian pula mengikuti jejak Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada para penguasa pada waktu itu dengan basmalah. Dan sering kita sampaikan juga, bedakan dalam masalah zikir antara basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucap Bismillah saja. Rata-rata zikirnya Rasul kalau mau memulai aktivitas entah makan, minum, itu dengan Bismillah saja. Mau menyembelih, Bismillah saja, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, samillah. Ketika beliau mengajarkan anak kecil membaca zikir sebelum makan dengan mengajarkan samillah, sebut nama Allah, yaitu dengan mengatakan Bismillah. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu, Bismillah. Rasul mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak sah wudu tanpa menyebut nama Allah. Cukup Bismillah. Makanya kata ulama, Bismillahirrahmanirrahim itu disyariatkan ketika menulis surat seperti ini atau menulis buku, atau ketika membaca awal surat Al-Quran. Adapun zikir-zikir rata-rata yang Rasul ajarkan cukup dengan Bismillah saja. Kemudian di sini ada doa Rabbi Yassir wa'in bifadlika wa rahmatik. Doa, ya Allah, wahai Rabbku, mudahkan dan tolonglah dengan karuniamu, dengan rahmatmu. Dan juga kita mohon kepada Allah
agar kita bisa mengkaji kitab ini dengan baik dan benar. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita, memudahkan untuk kita bisa memahami kitab ini dan betul-betul menanamkannya dalam lubuk hati kita yang terdalam, dan untuk kita bisa istiqomah di atas akidah salaf ashabil hadis. Di sini beliau menyebutkan sanadnya, sanad kitab ini. Kita baca saja, kita baca cukup untuk kita tahu. Ini salah satu mizah, keistimewaan ulama ahli sunnah. Mereka dalam kitab-kitabnya dengan sanad. Qala akhbarana Qadil Qudat bi Dimashq Nizamuddin Umar ibn Ibrahim bin Muhammad bin Muflih As-Salih Al-Hambali ijazatan musyafahatan. Qala akhbarana Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhib Al-Maqdisi ijazatan illam yakun sama'an. Qala akhbarana Syekhan Jamaluddin Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ibnu Syakar wa Abu Abdullah Muhammad ibn Muhib Abdullah ibn Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisiyain. Qala al-awwal qala akhbarana Ismail qala al-awwal akhbarana Ismail bin Ahmad ibn Husain ibni Muhammad al-Iraqi sama'an. Qala anba'ana Abul Fatah Abdullah ibni Ahmad al-Kharqi ijaza. Wa qala athani anba'ana Ahmad ibni Abdul Ad-Daim. Ini sanad beliau. Kemudian wa akhbarana al-muhaddits Tajuddin Muhammad ibn al-Hafidh Imaduddin Ismail bin Muhammad ibn Bardis al-Ba'li fi kitabihi. Qala anba'ana Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin al-Khabbas syafahan. Qala akhbarana Ahmad bin Abdul Daim ijazatan ilam yakun saman. Anba'ana atau akhbarana Al-Hafidh Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibnu Ali ibnu Surur Al-Maqdisi. Qala akhbarana Al-Kharqi saman. Akhbarana Abu Bakar Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni. Sampai di sini ada kata-kata Haddatsana walidi Syekhul Islam Abu Asman Ismail bin Abdurrahman fadzakarah. Wa akhbarana Qadil Qudat Izzuddin Abdurrahim bin Muhammad bin Furat Al-Hanafi ijazatan musyafaha. Akhbarana Mahmud ibn Khalifah ibn Muhammad bin Khalaf Al-Munbaji ijazatan. Akhbarana Al-Jamal Abdurrahman ibn Ahmad ibn Umar ibn Syakar bisanadihi qala alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ini sampai di sini awal muqaddimah yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni rahimallahu taala. Ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan mulai mengkaji kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni rahimallahu taala. Ada pertanyaan, apakah dibenarkan bermusuhan, memboikot saudara muslim bukan karena penyimpangan beragama lebih dari 3 hari? Kalau dalam urusan dunia tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun dalam urusan agama, adapun dalam urusan akidah khususnya, maka boleh lebih dari itu. Rasul pernah memboikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu puluhan hari, sampai kurang lebih 50 hari beliau memboikot Ka'ab bin Malik karena tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur yang syar'i. Bahkan sudah sering kita sampaikan juga riwayat dari para ulama ahli sunnah, bahkan dari kalangan sahabat, bagaimana mereka memboikot orang-orang yang menentang, melawan hadis Rasulullah SAW sampai seumur hidup. Ini sekali lagi kalau itu berkaitan dengan urusan agama Allah Subhanahu wa taala.
apa benar jika seseorang meninggalkan istighfar atau zikir yang lainnya dengan alasan belum bisa direnungi makna zikir tersebut? Tidak benar. Tetap berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sambil dipelajari maknanya. Memang yang paling ideal kita melafadzkan zikir tersebut dan kita memahami maknanya, isinya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalul dzikr wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisan. Semulia-mulia zikir dan yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Makanya para ulama menulis juga kitab-kitab yang berkaitan dengan makna zikir. Ya, seperti Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala menulis kitab tentang fikih zikir dan doa. Nah, namun sekali lagi kalau belum bisa dipahami tetap diucapkan. Namun sekali lagi yang penting itu berasal dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan zikir yang ngarang-ngarang sendiri. Lebih dulu mana sebaiknya membaca buku akidah dari tulisan ustadz-ustadz dari negeri kita atau membaca buku-buku akidah ulama Timur Tengah yang diterjemahkan? Wallahu ta'ala alam, ini tidak ada nas ya tentunya. Wallahu alam, kalau untuk misalnya kita lebih misalnya mumpuni dalam ilmu akidah, kita bertahap mencari yang paling mudah untuk kita pahami. Ya, kalau mungkin dari ustadz kita yang betul-betul ala akidah salafiyah, betul-betul manhajnya yang benar, beliau menulis akidah dan beliau mengumpulkan ringkasan, maka kita membacanya itu lebih mudah untuk kita pahami, maka tidak ada masalah. Sambil meningkat kepada yang lebih mendalam masalah akidah tersebut. Yang penting sekali lagi di atas akidah as-salafiyah ashabil hadis. Tentang kunyah, apakah kita yang awam ini boleh membuat kunyah? Iya. Siapapun, meskipun belum menikah, meskipun belum punya anak, boleh memiliki kunyah, dan itu sunnah. Ya, Rasul memiliki kunyah Abul Qasim, Abu Bakar itu kunyah, Abu Hafs kunyahnya Umar bin Khattab, Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah. Tadi, ya, Imam As-Sabuni kunyahnya Abu Utsman, itu salah satu sunnah Rasul, sunnah para sahabat, sunnah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Meskipun sekali lagi anak kecil pun boleh punya kunyah. Seperti ketika Rasul bercanda dengan seorang anak kecil yang kunyahnya Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Anak kecil namun sudah punya kunyah. Boleh. Siapapun punya kunyah. Nggak harus ulama. Nggak harus orang itu punya anak juga. Nah. Bagaimana jika ada saudara semuslim tidak mau tegur sapa dengan ana dikarenakan beda pemahaman? Jadi ana nanya jadi juga gimana? Jadi malas karena dia yang mendiamkan ana. Bagaimana sikap ana? Kalau misalnya orang itu sudah antum tegur, sudah antum salami namun nggak jawab, ya sudah. Ya, wa ma'alaina illa al-balagh. Ya, apalagi mungkin pemahamannya juga menyimpang jauh, maka jaga jarak. Ya, sekali lagi ini harus kita pahami, hajar itu dibolehkan selama memang dalam masalah agama ini boleh lebih dari 3 hari, apalagi di situ ada kemaslahatan yang lebih besar atau minimal kita tidak tertular penyakit virus penyimpangannya. Meskipun panjang pembahasannya, itu kurang lebihnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.